Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Elsa Susanti. Kali ini kita akan membahas terkait salah satu metode dalam penyelesaian program linear, yaitu metode simplex. Nah, saya sarankan sebelum menyimak ini, kalian telah menyimak terkait pembahasan metode grafik yang tersedia pada video sebelumnya. Mari langsung saja kita bahas terkait metode simplex. Apabila suatu program linear hanya mengandung dua variabel, maka dapat diselesaikan dengan metode grafik. Nah, seperti apa yang dikatakan dua variabel? Nah, misalnya kita memiliki suatu program linear dengan fungsi tujuan Z sama dengan 40.000 X ditambah 55.000 Y. Artinya variabel kita di sini terdiri atas dua, yaitu X dan Y. Tetapi, bila suatu program linear melibatkan lebih dari dua variabel, maka metode grafik tidak efektif untuk digunakan lagi. Oleh karenanya, untuk penyelesaian suatu program linear yang mengandung lebih dari dua variabel, lebih efisien menggunakan metode simplex. Nah, seperti apa yang dikatakan lebih dari dua variabel? Misalnya, kita memiliki program linear dengan fungsi tujuan berupa Z sama dengan 200x1 ditambah 170x2 ditambah 180x3. Artinya, ada tiga variabel pada masalah ini, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, pada pembahasan ini saya tidak akan memberikan teori secara runtun terkait langkah-langkah penyelesaian dengan metode simplex, karena biasanya apabila saya sebutkan teori-teorinya akan terasa mengambang tanpa adanya praktek secara langsung. Oleh karenanya, dalam pembahasan kali ini saya akan menggunakan satu masalah dalam pembahasan metode simplex. Mari kita coba baca terlebih dahulu masalahnya. Diketahui, sebuah toko wangi parfum mempunyai tiga jenis parfum, yaitu Revlon, Mustika, dan Victoria. Harga jual parfum masing-masing adalah Revlon 200.000, Mustika 170.000, dan Victoria 180.000. Untuk membuat tiga jenis parfum tersebut diperlukan campuran bunga. Berikut data untuk membuat ketiga produk tersebut. Untuk membuat Revlon membutuhkan 3 mawar merah, 5 mawar putih, dan 5 mawar pink. Untuk membuat Mustika membutuhkan 8 mawar merah, 5 mawar putih, dan 5 mawar pink. Sedangkan untuk membuat Victoria membutuhkan 10 mawar merah, 5 mawar putih, dan 6 mawar pink. Persediaan bunga mawar merah adalah 240, mawar putih 150, dan mawar pink 200. Tentukanlah pendapatan maksimal toko tersebut. Langkah pertama dalam penyelesaian masalah matematika adalah memahami masalah. Ini merupakan kunci sukses dalam penyelesaian masalah. Nah, untuk program linear, langkah dalam memahami masalah sebaiknya kita menyajikan masalah tersebut dalam bentuk tabel. Oke, mari kita sajikan masalah tersebut dalam bentuk tabel secara langsung. Dalam membuat tabel, perhatikanlah data-data yang disebutkan dalam masalah. Pada masalah kita memiliki 3 parfum, Revlon, Mustika, dan Victoria, yang dibuat oleh 3 mawar merah, putih, dan pink. Nah, pada masalah disebutkan dalam membuat Revlon dibutuhkan 6 mawar merah, 5 putih, dan 6 pink. Kalau Mustika dibutuhkan 8 merah, 5 putih, dan 5 pink. Dalam membuat Victoria 10 merah, 5 putih, dan 6 pink. Dan juga disebutkan persediaan mawar merahnya 240, mawar putihnya 150, dan pinknya 200. Salin nih data yang ada. Persediaan untuk mawar merah 240, putih 150, dan pink 200. Dan harganya disebutkan 200.000 untuk Revlon,
170 Mustika, dan 180 Victoria. Nah, dalam rangka mengefisienkan, kita boleh membuatnya seperti ini, 200, 170, dan 180. Artinya ini dalam ribuan. Kita menyimpan 3 buah nolnya. Atau kalian boleh menuliskannya secara lengkap. Nah, ini dilakukan agar perhitungan kita lebih sederhana. Oke ya. Nah, selanjutnya, sebagaimana pada masalah program linear, kita menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Nah, dalam menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala, tentu kita melakukan permisalan terlebih dahulu. Biasanya, peserta didik ini akan kebingungan, apakah yang dimisalkan X1 itu Revlon, X2 itu Mustika, dan X3 itu Victoria, atau yang X1 itu merah, X2 itu putih, dan X3 itu pink. Maka jawabannya adalah tergantung dengan apa yang ditanyakan soal. Pertanyaannya, tentukanlah pendapatan maksimal. Nah, kalau berbicara pendapatan, berarti kita peroleh dari hasil jual dikali dengan jumlah produk yang terjual. Nah, sekarang produk kita apa? Parfum. Sekarang ada berapa? Ada 3. Apa? Revlon, Mustika, Victoria. Berarti itulah yang kita misalkan. Revlon sebagai X1, ya jumlah banyaknya Revlon yang terjual sebagai X1, banyak yang Mustika yang terjual sebagai X2, dan banyaknya Victoria yang terjual sebagai X3. Berarti fungsi tujuan yang kita dapatkan, ingat ya, fungsi tujuan adalah berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh masalah. Yang ditanyakan adalah pendapatan maksimal. Kalau pendapatan, ya, dengan toko yang terdiri atas 3 buah parfum, berarti pendapatan dari parfum Revlonnya, pendapatan dari parfum Mustikanya, dan pendapatan dari parfum Victoria. Berarti kalau untuk ini ya, untuk Revlon berarti didapatkan dari harga jualnya 200 dikali dengan banyak terjualnya. Kemudian juga Mustika harga jualnya dikali banyak barang terjual. Begitu juga untuk Victoria. Berarti inilah fungsi tujuannya. Sekarang fungsi kendala. Fungsi kendala berarti kita tinggal memaknai ini. Revlon tadi X1, Mustika X2, Victoria X3. Berarti ini 6X1 ditambah 8X2 ditambah 10X3 kecil sama dari 240. Berarti ini 5X1 ditambah 5X2 ditambah 5X3 kecil sama 150. Dan terakhir 4X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 kecil sama dari 200. Berarti sekarang kita temukan fungsi kendalanya seperti ini. Nah, pertanyaannya, kenapa tanda pertidaksamaannya kecil sama? Kenapa bukan besar sama? Nah, disebutkan di masalah persediaan adalah untuk Revlon misalnya 240 ya. 240. Artinya kita bisa menggunakan persediaan sebesar 240 atau kurang dari 240, tapi tidak mungkin lebih besar dari 240 karena toh tersedia cuma 240. Begitu juga untuk Mustika dan Victoria. Oleh karenanya kita menggunakan tanda pertidaksamaan berupa kecil sama. Oke ya. Nah, kemudian ada lagi syaratnya yaitu X1, X2, dan X3 besar dari 0. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin sebuah barang di mana pada masalah ini adalah parfum banyaknya itu bernilai negatif. Barang tersebut bisa bernilai besar dari 0, artinya barang tersebut diproduksi, atau sama dengan 0, artinya barang tersebut tidak diproduksi. Baik, itulah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala pada masalah ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam langkah-langkah penyelesaian dengan metode simplex. Langkah pertama, yaitu merubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Z, ya, berarti kita pindahkan 200X1 berarti menjadi min 200X1, kemudian min 170X2, dan min 180X3. Berarti tinggal di kanan adalah 0. Oke, berarti selesai. Sekarang untuk fungsi kendala, kita tidak memindahkan. Sekarang kita ingin merubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan syarat kita menambahkan select variable. Select variable adalah variabel yang kita tambahkan pada fungsi kendala dalam mengkonversikan tanda pertidaksamaan kecil sama menjadi sama dengan. Nah, berarti sekarang kita tambahkan. Biasanya dalam menambahkan select variable kita menggunakan lanjutan dari variabel kita.
Misalnya, kita telah memiliki X1, X2, X3. Berarti select variabel yang kita gunakan X4, X5, dan X6. Nah, satu fungsi kendala hanya ditambahkan satu select variabel. Berarti pada di sini, fungsi pertama 6X1 tambah 8X2 tambah 10X3 ditambah X4 ya. Berarti ini berubah menjadi sama dengan 240. Berarti nanti untuk fungsi kedua ditambahkan X5, untuk fungsi ketiga ditambahkan X6. Oke, kita tuliskan 6X1 ya, kemudian ditambah 8X2 ditambah 10X3 tambah X4. Oke, sama dengan 240. Begitu juga yang kedua nih, 5X1 ditambah 5X2 kemudian ditambah 5X3 ditambah X5. Oke ya, sama dengan 150. Dan terakhir ya, 4X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 ya, berarti ini menjadi tambah X6 ya, sama dengan 200 ya. Langkah selanjutnya yaitu kita menyusun persamaan-persamaan dalam tabel. Berarti persamaan yang kita dapatkan ini kita salin ke dalam tabel ya. Cara menyalinnya kita tuliskan koefisien-koefisiennya. Misalnya untuk Z ya, Z berarti koefisien di depannya, koefisien itu angka di depan variabel, berarti angka di depannya berarti 1, kemudian ini min 200. Untuk X2 berarti min 170 dan untuk X3 min 180. 1 untuk Z, min 200 untuk X1, min 170 X2 dan min 180 untuk X3. Ya, dan 0 untuk select variabel karena tidak memiliki select variabel. Dan ya, perhatikan NK ini artinya adalah ruas kanan. Ruas kanan, perhatikan di kanannya Z ada 0. Oke, kita tulis 0. Begitu juga untuk ya fungsi kendala kita nih. X1 6, X2 8, X3 10 dan X4-nya 1. Oke. Dia tidak memiliki Z berarti 0, X1-nya 6, X2-nya 8, X3-nya 10, X4-nya 1. Kemudian tadi fungsi kendala pertama tidak memiliki X5 dan X6. Dan coba lihat kanannya 240, berarti tulis 240. Nah, begitu juga misalnya yang terakhir nih, X1-nya itu 4, X2-nya 5, X3-nya itu 6, dan dia cuma memiliki select variabel yaitu X6. Berarti kita tuliskan ya, X1-nya 4, X2-nya 5, X3-nya 6. Dia tidak punya X4, dia tidak punya X5, tetapi dia punya X6 1 dan nilai kanannya adalah 200 ya. Paham ya? Berarti kita memasukkan koefisiennya. Koefisien itu adalah angka di depan variabel. Langkah selanjutnya, memilih kolom kunci. Nah, kolom kunci adalah dengan memperhatikan angka-angka yang berada pada baris fungsi tujuan. Ambillah angka yang memiliki negatif terbesar. Mana? Berarti 200 ya. Ya, min 200 berarti inilah yang dinamakan kolom kunci. Nah, setelah kita mendapatkan kolom kunci, kita tambahkan satu kolom lagi ya, yaitu ya NK per KK. Nilai kanan dibagi kolom kunci, artinya nilai-nilai kanan ini kita bagi dengan kolom kunci. Misal 0 dibagi min 200, 240 dibagi 6, sampailah 200 dibagi 4. Kita tuliskan hasilnya. Kalau 0 dibagi min 200 ya 0 ya, 240 bagi 6 itu 40, kemudian 150 bagi 5 itu 30, dan 200 bagi 4 itu adalah 50. Nah, sekarang perhatikan dari angka-angka ini pada fungsi kendala, berarti pada fungsi kendala ada 3 ya. Ambillah angka positif terkecil. Berarti positif terkecil adalah 30. Berarti ini disebut dengan, kalau sudah ada kolom kunci berarti ini sekarang baris kunci. Nah, dari kolom kunci dan baris kunci ada satu angka pertemuan. Itulah yang dinamakan angka kunci.
Oke, kita memiliki angka kunci. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai baris kunci. Nah, berarti baris kunci kita adalah pada X5 ya. Kita tuliskan dulu nih. Kita salin dulu. X5 kita ada 0, 5, 5, 5, 0, 1, 0, dan 150. Nah, sekarang kita akan mencari baris kunci yang baru. Nah, perhatikan baris kunci itu berada pada kolom X1, artinya nanti kita ganti ini menjadi X1 ya. X5 ini nanti kita tulis X1. Nah, sekarang kita lakukan pembagian terhadap baris X5 yang lama. Dibagilah dengan angka kunci. Angka kunci kita berapa? Ini kan 5. Berarti bagi 5 semuanya. 0 bagi 5 itu 0, 1, 1, 1, 0, 1/5, 0, 150 bagi 5 itu 30. Oke, berarti kita sudah mendapatkan nilai baris kunci. Berarti sekarang kita tentukan ini baris-baris yang lainnya. Oke, menentukan nilai baris-baris lain. Nah, baris-baris lain itu apa? Ya Z, X4, dan X6. Kita mulai dari X4. Oke. Tuliskan X4 yang lama. Tuliskan ya 0 ya. Ada berapa dia? 6, 8, 10, 1, 0, 0, dan 240. Nah, sekarang kita merubah ini dalam rangka. Nah, tadi 5 ini telah berubahlah menjadi ini ya, telah berubah menjadi 1. Oke, ini nanti jadi 1. Nah, selebih dari itu, kolom angka-angka pada kolom ini harus 0. Berarti ini nanti harus 0. 6 harus jadi 0. 4 harus jadi 0. Sekarang pada X4 dia 6. Berarti harus jadi 0. Nah, biar jadi 0, ini berarti kita kurangkan dengan 6. Berarti kita kurangkan nanti dengan 6. Nah, ini kita dapatkan dari hasil X1 kita. Berarti ini awalnya 1 menjadi 6. Berarti harusnya 6 dikali X1. Tuliskan, berarti semua angka ini kita kalikan dengan 6. 0 dikali 6 itu 0. 1 dikali 6 itu 6. Ini 6/5. Kemudian ini adalah 180. Oke, kita lakukan nih eliminasi. Nah, misalkan ya, jadi pada beberapa sumber itu dituliskan dengan menggunakan rumus. Nah, pada pembahasan ini saya tidak menggunakan rumus, karena biasanya kalau dalam menggunakan rumus itu peserta didik melihatnya lebih sulit. Maka saya gunakan di sini sistem eliminasi yang sebenarnya telah kita pahami dan kita telah familiar bagi kita. Nah, kita lanjutkan. Nah, gimana hasilnya supaya ini 0? Berarti kita kurangkan. Coba kurangkan semuanya. Berarti ini 2, ini 4, ini 1, ini minus 6/5, kemudian ini adalah 60. Oke, berarti kita sudah dapat ini X4 yang baru. Nah, X4 yang baru sudah, X5 sudah. Berarti kita pindah ke X6 ya. Kita tuliskan X6 yang lama kita, ambil dari sini ya. 0, 4, 5, 6, 0, 0, 1, dan 200. 0, 4, 5, 6, 0, 0, 1, dan 200. Oke, kita menuliskannya sampai ke NK. Kemudian tadi kita inginnya 4 ini menjadi 0 ya. Berarti 4 ini akan kita ubah menjadi 0. Berarti apa? Kita kurangkan dengan berapa dia sehingga menjadi 0? Berarti kurangkan dengan 4 ya. Kurangkan dengan 4. Berarti supaya 4, 1 ini harus dikali, berarti artinya 4 X1. Kalikanlah ya. Baris-baris X1 ini dengan 4. Kali 4. Berarti ini 4, ini 4, ini 4, ini 4/5. Kemudian 30 kali 4 berarti 120. Oke, diapakan dia supaya ini 0 ya? Berarti kita kurangkan. Oke, kita kurangkan.
Oke, ini min 4/5, kemudian ini 1 dan ini 80. Nah, X4 sudah, X6 sudah, X5 sudah, berarti yang belum Z. Lakukan hal yang sama pada Z. Oke, kita lanjutkan dengan Z. Kita tuliskan Z yang lama ya. Z yang lama kita yaitu ini ya, kita tinggal salin. 1, min 200, min 170, min 180, 00 dan 0. Nah, sekarang kita maunya min 200 ini hasilnya 0. Berarti kita apakan? Berarti min 200 itu supaya 0 berarti ditambahkan dengan 200 ya. Berarti artinya X1 tadi kita kalikan dengan 200. Berarti ini di sini kita buat 200 X1. Artinya X1 kita kalikan dengan 200. Kalikan ini 200, hasilnya apa? 0 min 200 ya, sampai 6000. 30 kali 200 6000. Nah, sekarang dia ditambah. Kenapa ditambah? Yang tadi dikurang. Karena kita maunya ini 0. Supaya 0, satu bilangan positif negatif tentu ditambahkan dengan bilangan positif ya. Sehingga dia 0. Berarti kita tambahkan semua, dapatlah seperti ini. Nah, salin hasilnya, kita sudah punya Z yang baru, kita sudah punya X4 yang baru, kita sudah punya X1 yang baru, dan sudah punya X6 yang baru. Tinggal memasukkan angka-angka yang kita dapatkan tadi ke tabel ini, jadilah seperti ini. Nah, sekarang kita periksa apakah pekerjaan kita sudah selesai atau belum. Periksa caranya, lihatlah baris pada fungsi tujuan. Apabila baris tersebut masih mengandung angka negatif, berarti ulangilah langkahnya, mulai dari menyusun persamaan dalam tabel, kemudian memilih kolom kunci, kemudian memilih baris kunci, kemudian menentukan nilai baris kunci, menentukan nilai baris lain, dan kemudian membuat tabel yang baru. Nah, kita ulang lagi. Namun, bila dia tidak memiliki angka negatif lagi, artinya pekerjaan kita sudah selesai. Nah, pada masalah ini, ternyata tidak ada lagi angka negatifnya pada fungsi tujuan Z ya. Kita perhatikan yang Z-nya. Udah nggak ada lagi negatifnya, artinya pekerjaan kita sudah selesai. Nah, nilai NK pada Z itulah hasil akhirnya. Berarti ini 6000. Berarti inilah pendapatan maksimal. Kemudian tadi kolom kunci kita berada pada yang mana? Pada X1 ya kan? Pada X1 tandai. Berarti lihat NK-nya. Berarti NK inilah yang diproduksi. Oke. Berarti dari sini kita dapat simpulkan pendapatan maksimal toko vakum tersebut adalah 6 juta rupiah. Nah, kenapa 6 juta? Toh yang kita dapatkan cuma 6000. Ingat, tadi kita membentuk dalam ribuan, artinya kita kembali menambahkan 3 buah 0 sehingga 6 juta. Dengan memproduksi 30 baca, yang diproduksi apa? X1. X1 itu tadi apa? X1 itu adalah Revlon yang terjual. Kesimpulannya, pendapatan maksimal toko parfum tersebut adalah 6 juta rupiah dengan memproduksi sebanyak 30 Revlon. Berdasarkan pembahasan hari ini, dapat kita simpulkan bahwa metode simplex efektif untuk masalah dengan 3 variabel atau lebih. Adapun langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode simplex adalah: 1. Merubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang kedua, menyusun persamaan dalam tabel. Yang ketiga, menentukan kolom kunci. Yang keempat, menentukan baris kunci. Yang kelima, menentukan nilai baru baris kunci. Yang keenam, menentukan nilai baru baris selain baris kunci. Dan yang terakhir, membuat tabel serta memeriksa apakah pada fungsi tujuan masih terdapat angka negatif atau tidak. Sekian pembahasan terhadap metode grafik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya.